وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Tayyib, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan ini ya, dhamir mustatir wajib yang dia harus tersembunyi ya. Nah, di sini ada keterangan. Kata ganti, isim mudhamir berlaku bukan hanya sebatas nama orang. Ini sudah ya rasanya ya, keterangannya. Masuk ke dalam isim pembagian berdasarkan jenisnya ya. Tayyib, kita ulang saja. Yang baris Ya, sama jawas diulang enggak apa-apa, Ustazah. baris sama jawas. Oh ya, kemarin terakhir tuh. Buat apa? Iya, ya sudah kita ini ya ulang ya. Domir yang baris sama mustatir ya. Nah, kita di sini dulu dari bagannya ya. Jadi domir itu termasuk dari isim ya. Isim domir itu isim yang apa? Ma'rifah. Salah satu isim yang ma'rifah. Nah, iya, pembagian isim itu ada domir, ada zohir. Kalau dohir sudah seperti kita ketahui ya, seperti nama benda, nama tempat, nama orang. Iya. Ya, jadi ada zohir, ada domir. Nah, kalau yang domir ini berarti dia apa? Kata ganti ya. Kata ganti. Jadi kalau kata ganti itu tidak hanya untuk orang saja, tapi juga sesuatu yang tidak berakal. Dia memiliki kata ganti. Nah, domir ini dibagi menjadi dua lagi. Yang munfasil dan muttasil. Ya, kalau muttasil ini dia bersambung, bisa bersambung dengan fi'il, ya, bisa bersambung dengan isim, kemudian dengan huruf. Karena dalam bahasa Arab ini ya pasti terdiri ini ya, tidak terlepas dari tiga kata ini. Kemudian yang kedua adalah munfasil. Jadi munfasil ini terpisah dari domir huwa sampai nahnu. Ini disebut dengan domir munfasil. Nah, kalau munfasil ini udah jelas ya. Nah, sekarang yang pembagiannya itu di domir muttasil. Nah, muttasil ini ada baris, ada mustatir. Kalau mustatir ini tersembunyi, ya. Kalau baris ini terlihat. Ya, contohnya misalnya kata katab tu, ya. Nah, di sini tu ini dia yang terlihat ada domirnya. Kalau mustatir, contohnya kataba, ya, kataba. Kemudian misalnya lagi katabat, ya, katabat. Nah, itu dia mustatir, tersembunyi. Adapun katabat tak sukun yang terletak di akhirnya itu menanjakan
tak taknis ya. Tak alamatut taknisi, tak untuk tanda muannas ya. Yang mana kita ketahui ya bahwa salah satu ciri fi'il itu apabila dia bisa diakhiri dengan atau diakhiri dengan tak sukun atau tak sakinah. Nah, untuk yang mustatir ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang jawaz atau jaiz, artinya boleh. Jadi dia boleh nampak, boleh tersembunyi. Ada yang wujuban, wajib tersembunyi. Misalnya kalau di fi'il madhi ya, itu domir huwa. Misalnya kataba. Kataba ini artinya kan dia telah menulis. Nah, domir mustatirnya ini bisa diganti dengan nama orang. Misalnya Muhammadun atau Aliun atau Zaidun ya. Terus kemudian lagi misalnya Usamatu. Nah, itu dia boleh artinya boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Kalau wujuban ini wajib tersembunyi. Contohnya katabta ya. Ya, terus kemudian uktub. Kemudian taktubu. Ya, dia wajib tersembunyi. Afan, kalau untuk yang fi'il mudhari itu tadi di taktubu ya anta. Itu bedanya antara mustatir dan baris. Ya, kita lihat di sini. Baris itu domir yang bentuk domirnya tanpa atau wujud. Ya, contohnya nih ya, ini fi'il madhi qara'tu, qara'na, qara'tum. Jadi dia terlihat. Tu, na, tum. Nah, kalau yang untuk domir mustatir ya, kalau di eh, fi'il madhi itu domir huwa, kemudian untuk fi'il mudhari'nya domir huwa juga, terus kemudian ada untuk di fi'il amarnya itu uktub. Ya, ini untuk mustatir. Kalau yang jais dan jawas, ya, jais artinya bisa digantikan dengan isim mudhahir, contohnya kata kataba. Kalau yang isim domir, yang apa nih? Yang domir mustatir wajib. Nah, ini contohnya aktubu, ya, domir ana, tidak bisa digantikan dengan isim zohir. Kemudian kalau untuk fil amrinya apa? Uktub. Teruslah oleh kamu itu juga tidak bisa digantikan dengan domir yang lain. Ya, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah macam-macam taknis. Taknis ini menunjukkan mu'annas ya. Menunjukkan atau disebut dengan ciri mu'annas. Yang termasuk lafaz mu'annas. Kalau dalam kitab ini ada 8. Yang pertama adalah nama perempuan. Baik, dia yang memakai tak marbutoh ataupun tidak. Ya, yang memakai tak marbutoh contohnya Fatimatu. Ya, ingat di sini tidak boleh bertanwin. Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu itu semuanya memakai lafaz atau isim yang diakhiri dengan tak marbutoh dan menunjukkan perempuan. Nah, di sini ada kata Maryam, Zainab, Hindun, masalan. Nah, di situ dia tidak memakai tak marbuta, tapi karena menunjukkan nama perempuan sehingga isim ini, nama ini dia termasuk dari macam taknis. Yang kedua terdapat tak marbutoh ya, selain nama orang ada benda atau sesuatu yang tidak berakal ya, yang diakhiri dengan tak marbutoh maka itu masuknya adalah taknis madrasatun, mimsahatun, kemudian sayyarotun, ya, darajatun, sa'atun, itu semuanya diakhiri dengan tak marbutoh. Yang ketiga ada alif taknis maksuroh, ya, seperti diisi maksuroh. Contohnya apa? Contohnya seperti ini ya, suro. Suro apa? Dia besar ya. Nah, kalau untuk menggunakan mu'annas kita memakai suro. Tetapi kalau untuk mudzakkar kita menggunakan apa? Kata apa?
Sogirun, ya, Sohiru sogirun, bukannya kecil, kecil, Ustazah. kecil. Iya, kenapa nama nulisnya besar ya? Kecil ya, kecil. Kecil kabirun, yumna ya kanan, kemudian kubro ya, kabirun kalau untuk muzakarnya. Oh, afan, akbar ya, asgor, afan ya. Ini masuk dari isim tahdil kalau tidak salah ya. Jadi bukan sogirun, tadi itu asgor. Ya, kalau untuk muzakarnya adalah asgor, asgoru. Kemudian akbaru. Eh, kemudian lanjutnya lagi adalah alif taknis mamdudah. Ya, contohnya saudau. Nah, ini lebih ke apa? Warna ya. Warna banyak warna-warna yang menggunakan nih. Saudau, bayadau, safrau, zarqau, ahmaru, hamrau afan. Hamrau merah. Ya, kalau untuk muzakarnya ahmaru. Ya, saudau kalau untuk muzakarnya aswadu. Bayadau kalau untuk muzakarnya abiyadu. Safra'u kalau untuk muzakarnya adalah asfaru. Kemudian berikutnya adalah mu'anas majazi, yaitu yang dianggap mu'anas secara apa? Majazi sebutan ya. Sesuatu yang berpasangan, contohnya yadun, tangan ya, kedua tangan, atau tangan, ainun, mata. Kemudian syamsun, nafsun, ya ini semuanya masuknya ke dalam mu'anas majazi. Jadi dianggap mu'anas. Oke, berikutnya lagi yang kelima. Hmm, hmm, 6 ya, berarti di halaman berikutnya Umat. 3. Nah, ya. Lafat-lafat yang dianggap mu'anas sebab pada kenyataan dalam Al-Quran digunakan dhamir mu'anas ya. Kenapa dia dianggap mu'anas? Karena kita rujuk kembali ke Al-Quran ya. Kata Syamsun, kemudian duhaha. Contohnya aswas afan wasyamsi waduhaha. Ya, jadi di sini dhamir hanya kembali ke asyams. Kemudian yang ainun, terus yadun tadi juga sama kembalinya ke mu'anas al-ardun, itu juga sama. Nah, kemudian tadi ya nafsun itu dia mu'anas, sedangkan kata kolbun, roksun, sodrun itu dia muzakkar. Ya berarti ini sifatnya adalah simai. Jadi mendengar langsung dari apa yang orang Arab bicarakan. Kemudian isim mu'annas yang keenam itu apa yang menunjukkan tadi adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir di sini tidak berakal. Ya, contohnya masajidu, buyutun, rojulun. Nah, untuk masajidu dia termasuk dari mamnu minas sarf atau ghairu munsharif dari wazan mafa'ilu. Ya, dari sigoh muntahal jumu, sigoh atau wajan yang digunakan untuk jamak taksir. Ya, semuanya ini jamak taksir yang tidak berakal kembalinya ke mana? Muannas. Ya, domirnya muannas. Kemudian yang ketujuh huruf-huruf seperti ila, min, inna, ya, kemudian bi, fa, kemudian ta ini ba dan ta ini huruf sumpah atau huruf kasam atau huruf sumpah ya.
maka dia juga dianggap mu'annas. Jika menggunakannya harus dengan dhamir mu'annas. Seperti misalnya inna wa akhwatuha. Haknya di sini kembali kemana? Kembali ke inna. Ya. Kemudian sama juga dengan sebutan tak marbuta atau tak maftuhah menggunakan sifat mu'annas. Karena huruf tersebut disifat mu'annas. Misalnya kata tadi ya. Kata misalnya uktun. Kalau uktun ini kan dia menggunakan tak maftuhah ya. Karena maknanya dia perempuan sehingga masuknya ya memang harus perempuan. Kemudian yang terakhir adalah nama-nama tempat. Jakarta, Asia, Misro. Nah ini semuanya juga menggunakannya lafaz atau domirnya adalah mu'annas yakni ha. Ya, jadi ada 8. Apa aja tadi? Coba Umahat sebutkan. Yang pertama, yang menunjukkan lafaz mu'annas atau tak taknis. Ayo silakan. Fatimatu. Nama Bukan. perempuan. Nama perempuan Mumtaz. Kedua, Tak marbutoh. tak marbutoh Mumtaz. 3, Alif taknis Alif maksuroh. alif taknis masuro. Ya, 4. Alif taknis mamdudah. Mamdudah. Ahsan. 5, Mu'annas majazi. Majazi. Jazi. terus kemudian 6, Jamak taksir. terus Huruf-huruf terus Nama-nama tempat. iya. Nah, barakallahu fikum. Iya, itu tadi ya taknis. Intinya kalau menjumpai 8 ciri-ciri tersebut berarti kembalinya ke domir mu'annas. Nah, barakallahu fikum. Taib, ini sekarang latihan ya. Ya, silakan. Yang pertama, Ya, Ustazah. ya al-yusra ini masuk mu'annas yang mana, Alif taknis maksuroh ya. Ya, maksurah ya. Nah, artinya apa, Coba dicari di kamus. Yusro apa? Yusri. Mudah. Ya. Kan ada di itu surat Ya. pendek ya. Berikutnya bakorotun. Bakorotun berarti sapi betina. Iya. Sapi betina, ya. Sapi Apa itu betina sapi betinanya? Kenapa? berarti termasuk nama-nama ya. Termasuk Nama diakhiri tak marbuto, marbuto. ya. Diakhiri tak marbuto. Nah, nomor 2 ya saja. iya tak marbuto. Nomor 2. Ya, hamro'u. Berikutnya, jazakumullah khair. Berikutnya silakan. Ya, Hamro'u berarti alif taknis mamdudah Ustazah kan ya, warna-warna. Iya, betul. Betul. Nah, artinya apa? Hamro'u. Apa? Merah apa hijau ya Ustazah? Merah. Merah merah. ya. Kalau muzakarnya apa? Apa tadi? Oh, itu ahmar itu. Ahmar. Ahmar. Jadi tarik aja hamzanya ke depan. Ya, jadi ahmar. Tarik. Kemudian haknya disukunkan ahmar. Jadi intinya yang muannas muzakkar untuk warna itu kayak dibolak-balik gitu loh.
Jadi kalau untuk muannas alif mamdudah. Nah, kalau untuk mudzakarnya hamzanya di depan. Seperti itu. Itu mudahnya untuk mengingat ya. Ah, Ya, Ustazah. baik. Barakallahu fikum. Lanjut berikutnya. Asya'u. Alif taknis mamdudah ya Ustazah. Iya, alif taknis mamdudah apa artinya asya'u. Nggak tahu Ustazah. Coba dicari di kamus di ini. Ya, sambil latihan ya, umat biar umat apa namanya tahu artinya. Kalau mandiri mencari sendiri itu lebih ini. Hal, Syai'in sesuatu bisa ya. hal. Alif mamdudah. Nah, lanjut. Jadi bukan warna ya Ustazah. Bukan. Bukan Tidak warna. selalu warna berarti ya Ustazah. Tidak selalu warna. Dan lanjut berikutnya uzunun. Uzunun itu apa? Mu'anas majasi ya, Ustazah. Iya, artinya Uzunun apa sih? Pernah dengar dia lupa. telinga. Telinga, iya pernah dengar. Telinga Iya. ya. Nah, lanjut berikutnya rijalun. Rijlun, laki-laki ya Rijalun bukan laki-laki, itu rojulun kalau Oh, laki-laki. rajulun. Rijalun ini apa? Kaki. Oh, kaki. Berarti sama dengan uzunun apa? Muannas. Mu'anas majazi. Iya, muannas majazi. Baik, maitatun. Tak marbutoh Ustazah ya. Iya, tak marbuta. Maitatun itu apa? Dah, Nggak tahu Ustazah. darah. Bangkai, bangkai. Hmm. Dalam surat Al-Baqarah ya. Itu loh yang larangan. Maitatu wa damu wa lahmal khinziri wa ma'uhila bili ghairillah. Ya ayyuhalladzina subhanallah, nah lupa. Bangkai ya. Ini berarti tak marbutah ya. Baik, lanjut berikutnya. Arbun mu'anas majasi ya Ustazah. Nah, betul. Apa artinya? Bumi. Iya, udah ya. Saya nggak tahu artinya. Ayo lanjut. Narun. Narun itu berarti nar itu api neraka. Itu yang majasi juga ya Ustazah ya. Mu'anas Betul. majasi juga Iya. ya. Muannas majazi. Janatun. Bisa neraka. Janatun juga berarti mu'anas majazi ya Ustazah. Janatun berarti berakhir dengan tak marbutah. Ada tun itu. Oh, berarti tamaruto ya. Kira itu yang berpasangan kayak Samsun, Ainun. Iya. Kalau yang Samsun Ainun tadi Samsun sama Ain tadi majazi. Kalau yang ini dia ada tak marbutohnya berarti berakhiran Oh, dengan tak marbutoh ya. oh berarti masuk ke tamaruto ya. Nah, Iya betul. Berikutnya buyutun. Jamak taksir Ustazah. Jamak taksir. Nah, terus ukhro. Ukhro. Alif taknis maksuroh. Nah, apa artinya? Ukhrawi. Dunia bukan. Ukhro itu yang lainnya. Oh, yang lainnya. Lainnya ya. Surabaya. Surabaya. Nama tempat Ustazah. Nama tempat, iya. Baik. Ani. Ani. Ani berarti nama perempuan ya. Bukan. Ani. Huruf. Oh, huruf. Iya, Nama huruf. huruf ya Ustazah. Huruf ya.
Tapi bisa juga sih ini dia nama Namanya perempuan bisa nama aja orang banyak. atau nama perempuan bisa juga. Ania orang Indonesia. Lakin Huruf Ustazah. huruf. Iya, mumtaz. Ayatun, ayatun. Ayatun tak marbutoh. Nah, mumtaz, tak marbutah. Ahaditsu. Ahaditsu apa ya? Ahaditsu. Cakapan. Ahadis. Jamak Hadis. taksir. Hadis. Ya, ini jamak taksir ya. Mufradnya hadisun. Hadis. Iya, Oke, Ustazah. lanjut sama un. Samaun berarti alif tanis mamdudah saja. Iya. Bukan, sama un ini berarti maksudnya Samaun. majazi. Oh, mazazi. Iya, kalau alif tanis mamdudah itu dia tidak bertanwin. Oh ya, tidak tanwinnya. Berarti maksud mu'annas mazazi. Mu'annas majazi. Nah, sufla. Berarti apa? Alif taknis maksurah, Ustazah. Nah, betul. Ulang. Apa itu ada cirinya yang pakai itu aja alif lazimah gitu, Ustazah? Nah, kalau di sini bilangnya alif tanis maksurah ya. Ya, Itu maksudnya cirinya. ciri gitu. Iya, bisa. Dunya. Dunia mu'anas majazi. Dunya. Bukan. Itu ada alif maksurah. Ini ya. Oh, alifnya itu. Jadi alif taknis alifnya itu maksurah. bisa berbentuk yang bengkok seperti ini, bisa yang lurus. Dari soal ini, kira-kira yang paling susah identifikasinya yang mana, Muhammad? Bisa semua ya? Maksurah Betul semua sama ya? mamdudah itu ya, Kak. Kalau mamdudah kalau belum tahu artinya aja mungkin ya, Ustazah. Nah, iya, Hamzah ya, yang diakhiri dengan Hamzah seperti ini. Kalau Oh, Mamdud. ya, mamdudah itu selalu diakhiri dengan alif dan hamzah. Itu ya Ustaz? Betul, iya. Mamdud. Nah, baik, mudah ya, insya Allah untuk mengidentifikasi. Ya, Umi Nani? Insya Allah saja. Insya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Ini masuk ke pembahasan baru ya, insya Allah. Kita masuk ke macam-macam isim marfu atau disebut dengan marfu'at. Ya, marfu'at yang pertama itu disebut dengan fa'il. Al-fa'ilu. Ya, al-fa'ilu atau subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia, pelaku ya, pelaku suatu perbuatan. Ya, ya ini. Artinya fa'il itu apa? Yang mengerjakan sesuatu perbuatan. Yang mengerjakan suatu perbuatan. Orangnya. Tidak hanya orang sih ya. Sesuatu. Pokoknya dia yang menjadikan subjek di dalam kalimat tersebut. Ya ini apa? Isim marfu. Ingat ya, ada kata marfu. Kalau mansub berarti bukan fa'il ya. Isim marfu yang terletak. Nah, ini juga harus ingat. Nanti karena ada isim marfu tapi yang terletak setelah fi'il majhul. Ini setelah fi'il ma'lum. Jadi pengertian fa'il yang pertama yang perlu diingat itu apa? Isim marfu. Nah, satu. Kemudian dia terletak setelah fi'il ma'lum. Ya, dan menunjukkan pelaku suatu perbuatan. Dan di sini bisa apa bentuknya? Bisa nakiro, bisa ma'rifah ya. Ma'rifah atau
nakiroh. Jadi sesuai kebutuhan. Ya, bisa berarti kalau makrifah misalnya yang dilekati alif lam atau libu. Kalau mau yang nakiro berarti bertanwin tanpa alif lam. To libun. Baik. Qolan nabiyyu. Nabi telah bersabda. Qolat Aisyatu. Aisyah telah berkata, Hadorol mudarrisu. Guru telah datang. Hadaratil mudarrisatu. Ibu guru telah datang. Coba dibaca contohnya ini. Semuanya dibaca. Satu orang 4. Komendar? Ya. Kola nabiyu gitu. Qolan nabiyyu. Kalau Qola- mau diwasok. Kolat Aisyatu. Ustazah. Iya. Ya. Hadorol mudarisu. Lanjut. Hadortil mudari satu. Iya. Nah, Selanjutnya anak saja. ya Qolan silakan. nabiyyu. Nabi telah bersabda. Qolat Aisyatu. Aisyah telah berkata, Hadorol mudarrisu. Guru telah datang. Hadortil mudarrisatu. Ibu guru telah datang. Hadaratil. Hadaratil. Hadorotil mudarrisatu. Ibu guru telah datang. Ustazah berarti fa'ilnya itu yang an-nabiyyu gitu ya. Iya, betul. Nah, lanjut berikutnya. Dokter Hela silakan. Qolan nabiyyu. Nabi telah bersabda. Qolat Aisyatu. Aisyah telah berkata. Hadorol mudarrisu. Guru telah datang. Hadorotil mudarrisatu. Ibu guru telah datang. Nah, ya, lanjut satu lagi. Umi Miftah yang belum? Qalan nabiyyu. Nabi telah bersabda. Qalat Aisyatu. Aisyah telah berkata. Hadarul mudarrisu. Guru telah datang. Hadaratil mudarrisatu. Ibu guru telah datang. Iya, barakallahu fikum. Nah, ini ya, ini tadi adalah contoh fa'il yang mana lafaz an-nabiyyu. Ya, lafaz an-nabiyyu, Aisyatu, al-mudarrisatu, al-mudarrisu, al-mudarrisu, al-mudarrisatu, ini semua disebut dengan lafaz fa'il atau disebut dengan fa'il, ya. Semua fa'il ini kebetulan dia memakai yang apa? Ma'rifah ya. An-nabiyyu, al-mudarrisu, al-mudarrisatu ini ma'rifahnya karena dilekati oleh alif lam. Sedangkan Aisyah itu ma'rifahnya karena apa, Umahat? Nama orang. Iya betul. Tes. Nama orang ya. Nah, ya. Kemudian kata ini. Kola, kolat, hadoro, hadorotil. Ini semuanya adalah fiil ma'lum. Ya. Kata kerja aktif. Yang mana kalau kata kerja aktif itu failnya diketahui, pelakunya diketahui ya. Nah, di sini dijelaskan setiap fa'il itu harus marfu ya. Karenanya an-nabi itu harus dibaca dhammah. Ya karena dia wajib marfu karena sebagai fa'il. Ya. Jadi misalnya ada kata syariba. Apa artinya syariba? Minum. Syariba itu minum ya. Apa perbuatannya? Syaribu, syariba. Kalau orangnya berarti kalau dalam bahasa Indonesia apa? Yang meminum gitu ya.
Sama juga dengan misalnya roja. Ya, roja artinya apa? Roja. Artinya apa? Apa? Keluar. Roja. Kharaja kalau keluar. Roja, Masuk ya. Masuk. Masuk. dakhala masuk. Kembali. Dalam masuk. Kembali Roja, Ustaz. pulang. Iya, Hmm. pulang ya. Aduh. Berarti filenya adalah yang pulang gitu ya. Terus kemudian misalnya kata kataba, menulis. Berarti filenya adalah yang menulis. Nah, itu file ya. Baik, sampai sini bisa dipahami kalimat ini. Ya, ini semuanya fiilnya fiil lazim ya. Fiil itu menurut butuh tidaknya objek dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah fiil lazim. Contohnya ini tadi ya. Ini. Jadi fiil itu menurut butuh tidaknya objek. Butuh atau tidak terhadap objek. Itu yang pertama ada lazim. Kemudian muta'adi. Ya, kalau lazim ini contohnya tadi hadoro. Kemudian roja'a, zahaba. Ini semuanya nggak perlu objek. Ya, hadoro telah hadir, roja'a telah pulang atau kembali, zahaba telah pergi. Kalau muta'adi, misalnya syariba, kemudian qoro'a, terus kemudian misalnya ghasala. Ya. Ini adalah fi'il muta'addi. Kalau di sini semuanya fi'ilnya adalah fi'il lazim ya, dia tidak perlu objek. Ada fi'il, ada fa'il, maka menjadi kalimat sempurna ya. Kita lanjutkan. Nah, ternyata fa'il itu dibagi menjadi dua. Oleh sebabnya kemarin, 2 pekan kemarin ya kita belajar tentang pembagian dhamir itu fungsinya atau larinya nanti ke sini Umahat, untuk memahami pembagian fa'il. Dibagi menjadi dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Kalau zahir itu fa'il yang terdiri dari isim zahir. Contohnya seperti tadi ya, ada an-nabiyyu, Aisyatu. Nah, kalau di sini ada al-ustadzu, al-waladu, akhuka, Maryam. Ini semuanya disebut dengan fa'il zahir. Ya, sa'alal ustadzu. Artinya apa sa'alal ustadzu? Hah? Sa'ala bertanya. Bertanya. Berarti siapa yang bertanya di sini? Ustadz. Ustadz telah bertanya. Ustadz telah bertanya. Nah, ya, nah di sini ini semuanya pakai dhamir huwa ya. Berarti dia dhamir mustatir jawaz ya. Jadi kalau misalnya al ustadznya nggak ada, itu boleh salah. Sudah kalimat sempurna. Ustadz telah bertanya. Kemudian sholal waladu apa artinya? Sholal waladu apa Mat? Sholat. 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 Iya, anak laki-laki itu telah sholat. Oh, Iya, laki-laki. anak laki-laki itu telah sholat. Ya. Kemudian yarkudu akhuka, yarkudu. Apa yarkudu? Kayak nama.
Kayak apa nama? Nama apa Ummahat? Nama. Nama artinya apa? Nimtu. Tidur. Oh, pintu. Tidur. Iya, berarti yarkudu ini sama, dia juga tidur. Ya, saudara laki-lakimu sedang apa? Tidur. Ya. Nah, kalau yarkudu di sini apan akhuka ini dia adalah fa'il. Fa'ilnya dari apa, Ummahat? Kan kemarin ada kita belajar ini ya, isim Domir, berarti ya. murab. Domir mustatir ya, Ustazah. Bukan. Akhuka. Ini siapa? Akhuka. Oh, itu apa? Mm-mm. Asmaul khamsah. Asmaul khamsa ya. Asmaul khamsa itu ketika marfu dia dengan apa? Wow. Tanda marfunya Wow. dengan wawu ya. Nah, ini dia kita belajar yang kemarin di halaman 30 yang tabel itu untuk mengetahui bahwa isim yang marfu itu salah satunya adalah fa'il. Kalau fa'ilnya berasal dari asmaul khamsah, berarti tanda rofa'nya adalah dengan al-waw. Contohnya tadi juga sa'alal ustadzu ya. Al-ustadzu dan al-waladu ini sama-sama isim apa? Dari 9 isim mu'rab. Al-ustadzu, al-waladu. Isim apa, Umat? Mufrad. Isim Is mufrad ya. Nah, ketika kita kemarin belajar yang di tabel di halaman 30, isim mufrad itu ketika marfu tandanya dengan doma. doma. Iya, doma ya. Doma. Heeh. Jadi, yang kemarin kita belajar 9 isim mufrad, masih ingat ya? Mufrad, isim mu'rab itu fungsinya ketika dia menjadi fa'il dalam suatu kalimat, nah dia harus marfu. Ya, misalnya di sini isim mufrad marfu'nya tandanya rafa adalah dengan dhamma. Kemudian asmaul khamsah tanda rafanya adalah dengan waw. Jadi itu untuk menghubungkannya, cara menghubungkannya dengan yang kemarin awal-awal kita belajar di halaman 30 atau 31 tabelnya itu. Gitu ya. Bisa menyambungkan nggak dari pelajaran yang kemarin sampai yang sekarang? Bisa loading? Insya Allah ya. Lanjut ya. Berikutnya adalah bakat Maryam. Bakat Maryam. Di sini ada tak taknis sakinah ya. Tak alamatut taknis yang menunjukkan fiil ini adalah untuk muannas. Untuk muannas maksudnya apa? Pelakunya. Nah, kita lihat ya, ada isim setelahnya di isim marfu. Kata Maryamu dari 9 isim mu'rab termasuk isim yang mana? Ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif, mumtaz ya, ghairu munsharif. Ghairu munsharif ketika marfu tanda rofanya adalah dengan dhamma. Ketika dia mansub dan majrur tandanya adalah dengan fathah, yaitu munsharif. Taib. Jadi selain isim mufrad, kemudian asmaul khamsah dan layan sharif, bisa juga misalnya di sini mau diganti dari isim mustanna, jamak mudzakkar salim, ya. Terus kemudian jamak muannas salim. Kemudian diganti misalnya lagi jamak taksir. Nah, coba kata al-ustazu ya. Coba giliran siapa sekarang? Mi Ender ya. Al-ustazu coba dirubah ke jamak. Jamak apa ya? Al-ustazu ini. Ustazatu ya. Untuk jamaknya dia pakai jamak taksir. Apa Umi? Asatidah. Oh iya. Asatidu ya. Asatidu. Itu ya. Iya. Coba bikin kalimat. Para ustadz telah bertanya. Sa'alu ya.
Sa'alu asatis. Itu apa? Subjeknya berubah juga ya Iya, Ustazah ya? sa'alanya tetap, Ya, sa'alanya tetap. Tetap ya. Sa'ala ustazatu. Asa, itu. Asatis. Asatis. Iya. Yes. Ya, asatidu. Sebentar. Ini jamaknya ya. Jamak taksir. Sa'alal ustadz. Jadi untuk jumlah fi'liyah, ummahat ya, berapapun jumlah fa'ilnya, baik itu mufrad, musanna maupun jamak, tasrifan, untuk fi'ilnya itu tetap tasrifan yang pertama. Kalau di fi'il madhi, dia domir huwa yang pertama. Berarti apa kata? Misalnya di sini sa'ala, mauznya. Misalnya lagi, kalau ustadznya kita ganti 2 orang. Menjadi apa? Coba Dokter Hela. Sa'ala asatidani. Bukan. Ustadznya di Aku guru Ustaz. berarti. Ustaz. Tambah alif dan nun. Ya. Salah ustazani. Mumtaz. Sa'ala al-ustazani ya, seperti itu. Taib. Barakallahu fiik. Coba Umina nih dirubah. Ustadznya dirubah menjadi jamak muannats salim. Jadi mu'anas salim, jama mu'anas salim. Gimana ya? Apa lagi? Mu'anas. Kalau al-ustadzu itu kan mufrad muzakkar. Jamak muannats salimnya gimana? Jama mu'anas salimnya berarti sa'alun ustadati. Kok ada tinya? Kok ada Ini kasrohnya? mu'anas. Mu'annas. Jadi muslimah. Kok muslimah? Kok muslimah? Ustadati. Jadi mu'anas ya saja. Kalau jadi mu'anas berarti pakai tak marbutah ya. Iya, pakai tak marbutah. Berarti al-ustadati. Belum. Bukan kasroh. Keadaannya tetap doma karena dia fa'il ya, Umar. Kalau fa'il dia nggak boleh, dia keadaannya kasroh. Ya, dia harus doma. Jadi apa, Ayo. Bukan, kan jamak muannats salim. Ayo, cepat. Apa yang ditunggu? Jamak muannats salim rumusnya gimana? Huruf ya. Ayo, siapa yang mau bantu? Munani. Al-ustadzatun. Iya, kalau ada alif lam boleh tanwin di belakang? Al-ustadzatu. Al-ustadzatu. Ada alif dan ta yang menunjukkan apa? Mu'anas salim. Ustadzatu. Seperti ini. Ini ketika jamak mu'anas salim ya. Terus kemudian fiilnya, apakah tetap sa'ala atau berubah? Alat ya. Berubah alat. Berarti karena ini kan perempuan ya, berarti kita tambahkan taknis, maka menjadi sa'alat. Sa'alat. Nah, sa'alat ya. Tasrifan keberapa? Dhamir apa? Takdirnya hiya ya. Sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat ya.
sa'alat. Nah, masih bingung? Nggak apa-apa ya, bingung nanti insya Allah Masih bisa. ini masih Ya, khair. meraba-raba Ustazah. Terus Jadi, lima. betul. Ya, sahih. Bahasa Arab harus banyak latihan. Jadi, kalau fa'ilnya itu berupa mufrad muzakkar, musanna muzakkar, jamak muzakkar salim, jamak taksir muzakkar, ya. Fiilnya itu tetap keadaannya di domir huwa. Artinya tasrifan yang pertama ya. Di sini sa'ala. Tasrifan yang pertama itu untuk laki-laki. Nah, kalau untuk yang mu'anas, baik itu dia berupa mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas salim fa'ilnya, maka fi'ilnya itu dia di tasrifan yang keempat. Ada tak sukunnya. Itu ya membedakan muannas dan mudzakkar. Ini kalau jumlah fi'liyah lebih mudah insyaallah. Bisa dipahami Mahat? Insyaallah. Iya. Coba sekarang Umi Miftah. Kata al-walad itu kan mufrad. Coba dirubah ke bentuk jamak. Kira-kira jamaknya bentuknya apa, Waduh. Umi Miftah ada? Jamak taksir ya Ustazah. Iya, jamak taksir. Apa jamak Auladun. taksir? Al-auladu. Berarti Auladun. berarti gimana? Sholla. Sholal auladu. Iya, shollal auladu ya. Anak-anak laki-laki itu setelah sholat. Nah, baik. Barakallah fikuna jami'an. Umat, anak izin ya. Ini qadarullah kok tiba-tiba sakit kepala. Ya, kita cukupkan dulu hari ini belajarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa dimurajaah. Insya Allah sampai sini ya. Isim dhamir kita akan bahas pekan depan. Bismillah ta'ala. Barakallahu fikuna jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.